إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat a'azzanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan di pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah tema terkait dengan akhlak, meraih surga dengan akhlak mulia. Kita ketahui bersama bahwasanya dalam Islam, syariat Islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak, sehingga kita dapati di dalam Al-Quran atau dalam hadits Nabi SAW banyak perkara-perkara akhlak yang dibahas di situ sampai ke perkara yang sangat detail, sangat rinci masalah akhlak. Karenanya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha mengejar surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita, demikian juga selayaknya kita berusaha mengejar surga Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Karena terkadang sebagian orang memahami yang namanya ibadah itu hanya sebatas ibadah fisik seperti sholat, puasa dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika sebagian orang dia sudah bagus dalam ibadahnya seperti itu, tapi dia malah melalaikan perkara-perkara akhlak, yang mana akhlak ini juga sangat mudah membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang dia sudah baik ibadahnya, ibadah fisiknya, bagus dia sholatnya, bagus puasanya, tapi dia tidak berusaha mengkoreksi hatinya, tidak berusaha memperbaiki muamalahnya. Ada orang yang bagus sholatnya, bagus ibadahnya, tapi hatinya kotor. Hatinya kotor. Hati itu masih terjangkiti sama hasad sama orang lain, dengki sama orang lain. Banyak orang yang lisannya ini tajam, sering menyakiti orang lain, banyak. Ada orang yang dia bagus sholatnya, bagus puasanya, tapi dalam jiwanya itu ada sifat ujub, ada sifat dia membanggakan dirinya sendiri. Ada orang yang dia dalam dirinya itu dia merasa lebih baik dari orang lain, dan dia biarkan sifat itu bercokol dalam dirinya. Dia tidak berusaha memperbaiki harus. Jadi itu merupakan kecacatan dalam akhlaknya dia, dan itu sangat buruk sekali ketika ada hal-hal seperti itu dalam diri. Ini baru kita berbicara perkara-perkara yang dalam jiwanya dia, dalam hatinya dia, keburukan-keburukan dalam jiwanya dia, keburukan dalam hatinya dia. Belum lagi kalau kita membahas bagaimana akhlaknya dia terkait muamalahnya dia sama orang lain, muamalahnya sama orang. Sebagian mungkin orang dia bagus ibadahnya tapi kurang amanahnya, kurang sifat amanah. Atau mungkin dia masih enteng ini lisannya ketika dia berdusta sama orang, gampang bohong. Atau mungkin orang dia mungkin bagus ibadahnya, masya Allah, rajin puasa sunnah, tapi kadang dia suka tidak tahan lisannya ini gibahin orang. Ngobrol-ngobrol lagi asik-asik, udah ngaji, masya Allah rajin dengan pengajian, tapi kalau sudah kumpul-kumpul, tiba-tiba pembahasan gibahin orang lain. Belum lagi dia zolim, ada yang mungkin dia masih zolim sama orang lain, berbagai hal lainnya yang terkait sama muamalah. Jadi merupakan
tanda buruknya akhlak seseorang. Dan perkara seperti itu, buruknya akhlak, penyakit-penyakit dalam hati kita, yang kalau kita biarkan, kita tidak berusaha memperbaikinya, mau sholat kita, puasa kita, mau pahala-pahala ibadah yang lain itu bisa rontok gara-gara buruknya akhlak kita. Jadi ini bahaya ya. Banyak orang yang menyepelekan masalah akhlak ini, sehingga buruknya akhlak ini justru akan menggugurkan tangga surganya dia. Dia sudah bangun tangga, sudah payah untuk menuju surga, tapi dia malah hancurkan tangga tersebut dengan muamalahnya dia yang buruk sama orang lain, dengan akhlaknya buruk sama orang lain. Dia menggugurkan, merontokkan rindangnya pohon keimanan yang sudah dibangun selama ini. Karena masalah akhlak dan keimanan itu erat kaitannya. Akhlak dan iman seorang itu erat kaitannya. Kalau orang dia buruk akhlak, itu tanda dia kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita selain kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah fisik kita, maka jangan kita menyampingkan masalah akhlak ini. Karena akhlak buruk sekali lagi itu bisa menggugurkan pahala ibadah kita selama ini. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan yang tidak akan diangkat amalan mereka dari atas kepala mereka walaupun hanya sejengkal saja. Amalannya nggak diangkat sama Allah SWT. Dia mau sholat, dia mau sedekah, dia mau bakti sama orang tua, apapun amalnya kan tidak diangkat walaupun hanya sejengkal dari atas dari dirinya dia. Ada 3 golongan. Dan Nabi SAW, "Rajulun amma qauman wa hum lahu karimun." Seorang laki-laki yang dia mengimani suatu kaum sedangkan kaumnya itu benci sama dia. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan seorang wanita yang dia tidur di malam hari dalam keadaan suaminya lagi marah sama dia. Wa akhwan mutasariman, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan hubungan. Kalau kita tinjau 3 golongan yang Nabi SAW sebutkan ini, yang tidak diangkat amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya terkait dengan buruknya akhlaknya, gara-gara buruknya akhlaknya. Seorang imam mengimani suatu kaum, tapi kaum yang benci sama dia tidak lain dari bukan karena akhlak ini yang buruk. Orang nggak suka sama dia, akhlaknya buruk, orang benci sama dia. Terus dia jadi imam, sementara makmum semua nggak suka sama dia. Kemudian istri yang dia tidur di malam hari, gara-gara dalam keadaan suaminya marah, dia bikin suaminya marah, suaminya lagi murka sama dia nggak minta maaf, mesti tidur. Ini juga terkait sama masalah akhlak istri kepada suami. Kemudian juga 2 orang muslim yang memutuskan hubungan, 2 orang saudara yang memutuskan hubungan. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallu al-asala." Sungguhnya akhlak yang buruk itu akan merusak amalan kalian sebagaimana cuka itu merusak apel. Sebagaimana cuka itu merusak madu. Jadi akhlak yang buruk itu bisa merusak amal saleh kita sendiri yang sudah kita berusaha payah melakukannya, tapi karena kita tidak memperhatikan akhlak kita sama orang lain, maka akhlak buruk kita ini akan menggugurkan amalan-amalan kita sendiri. Wa'alaikumsalam. Suatu ketika Nabi SAW pernah diadukan kepada beliau perihal seorang wanita. Terus seorang sahabat mengadukan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita. Wanita ini dia sangat bagus ibadahnya. Dia rajin puasa, rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Tapi dia menyakiti hati tetangganya dengan lisannya dia. Lisannya dia buruk. Kalau ngomong itu pedas, kegibahin orang, suka nyinyir sama orang, sama tetangga-tetangganya. Ini perempuan nggak bisa jaga lisannya, nyakiti hati tetangganya, tapi dia setiap malam sholat.
sholat malam. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya fin nar. Gak ada kebaikan bagi perempuan itu di neraka. Itu bayangin. Nabi SAW mengatakan demikian. Gak ada kebaikan sama perempuan itu, dia di neraka. Lihat. Nanti juga akan insyaallah akan disebutkan. Akhlak buruk itu bisa mengantar orang ke neraka. Hati-hati. Akhlak buruk itu bisa mengantarkan orang ke neraka. Jadi jangan disepelekan masalah akhlak. Makanya Nabi menyebut ini perempuan rajin sholat, rajin sholat, rajin puasa. Kata Nabi SAW, hiya finnar, di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya menyakiti tetangganya dia. Karenanya hadirin, azanallahu wa iyyakum. Penting bagi kita dari kesempatan pagi hari ini untuk kita coba sama-sama mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita sendiri. Apakah saya ini sekarang ini, saat ini sudah berakhlak mulia atau belum? Bagaimana akhlak saya selama ini? Bagaimana akhlak saya kepada orang tua saya? Bagaimana akhlak saya kepada suami dan istri saya? Bagaimana akhlak saya kepada anak-anak saya? Bagaimana akhlak saya kepada teman-teman saya? Coba kita introspeksi diri. Sudah benar nggak akhlak kita? Sudah baik belum akhlak kita? Dan untuk memotivasi kita terkait kita berusaha memperbagus akhlak ini, maka kita akan sebutkan beberapa keutamaan akhlak mulia. Beberapa keutamaan berakhlak mulia, keistimewaan akhlak mulia. Jadi akhlak mulia, masalah akhlak ini porsinya sangat besar dalam syariat Islam. Porsinya sangat besar. Dan ini dapat diketahui atau ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, yang menjadi bukti bahwasanya masalah akhlak ini adalah masalah yang besar dalam Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji Nabi SAW. Pujian khusus kepada Nabi SAW. Allah langsung memujinya. Bahkan Allah bersumpah dengan itu bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Bahkan Allah bersumpah bahwasanya Nabi SAW itu berakhlak mulia. Allah SWT berfirman, Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Nun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Dengan karunia Allah, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila, dan sungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang sangat mulia. Allah puji Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan akhlak dalam Islam. Dan juga sebagai isyarat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang akhlaknya sangat mulia, dan isyarat kepada kita umatnya untuk berusaha meniru Nabi kita Muhammad SAW dari segi akhlak beliau. Pada izin yang pertama hadir. Allah SWT bersumpah secara khusus bahwasanya Nabi SAW itu akhlak beliau sangat mulia, dan kita sebagai umatnya dihimbau, diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Dari akhlak beliau bagaimana akhlak beliau pada anak kecil, bagaimana akhlak beliau pada sahabatnya, bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Sering kita dengar dalam kisah-kisah sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau luar biasa. Maka kita tiru bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah beliau dengan orang lain. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak.
Nabi SAW yang menyampaikan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan di hadis ini juga sangat tegas menunjukkan bahwasanya di antara atau salah satu tujuan utama Islam dengan diutusnya Nabi SAW, di antara tujuannya apa? Untuk perbaikan akhlak. Tentu misi utamanya adalah menegakkan tauhid, jelas sudah semua Nabi dan Rasul itu misi dakwahnya. Tapi di antara tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan dengan tauhid itu juga erat kaitannya dengan akhlak kita kepada Allah SWT. Karena akhlak itu bukan hanya akhlak kita sama manusia, tapi bukan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Di antaranya itu Nabi menyampaikan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini juga menunjukkan bagaimana urgensinya masalah akhlaknya dalam Islam, sampai Nabi menyampaikan demikian. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya di antara misi dakwah Nabi SAW adalah menyempurnakan akhlak, maka kita sadar benar yang Nabi sampaikan. Nabi SAW benar-benar sangat memperhatikan masalah akhlak ini. Sampai-sampai kalau kita tinjau Al-Quran dan Hadis, masalah akhlak ini perhatikan sampai masalah yang sangat detail hadirin. Sangat detail Islam mengajarkan bagaimana kita menjaga akhlak antar sesama khususnya. Contohnya, dan ini mungkin antum tidak akan dapati dalam agama lain. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum thalatha fala yatanajjah ithnain duna al-akhar hatta yakhtadu bin-nas, li'anna dhalika yuhzinu." Kalau kalian lagi sedang bertiga, maka yang dua ini jangan ngobrol, satunya nggak diajak. Coba antum ya. Masalah yang sangat detail, sensitif sekali di situ. Yang mungkin kita nggak terpikirkan, tapi Islam melarang. Kenapa? Karena itu berpotensi menjadikan ada sesuatu dalam hati orang ketiga ini. Kok saya nggak diajak ngobrol ya? Kok mereka cuma ngobrol berdua? Jangan-jangan lagi ngomongin saya itu berdua. Dilarang sama Islam seperti itu. Padahal belum tentu nih ngomong berdua, ngobrol-ngomongin dia nggak ada urusan. Cuma jangan ini berdua bisik-bisik, satunya nggak diajak. Atau ini lagi bertiga, yang duanya orang Jawa, satunya orang Makassar misalnya. Yang dua ini ngomong bahasa Jawa. Dia tahu yang satu orang Makassar nggak paham. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Coba bayangin, di agama mana yang mengajarkan menjaga perasaan orang sampai sedetail itu? Cuma di Islam. Kenapa? Karena ini berpotensi bisa terjadi gesekan di antara manusia. Subhanallah, sampai sedetail itu Islam. Bahkan sampai sama hewan kita diajarkan akhlak. Bagaimana kita bermuamalah sama hewan? Bagaimana kita kalau menyembelih hewan itu seperti apa, biar hewan itu diterangin dulu, pakai pisau itu benar tajam biar tidak menyiksa. Kalau menyembelih hewan itu jangan suruh ngantri lihatin ini hewan depan hewan yang lainnya. Sampai sama hewan diajarin kita toleransi, diajarin kita beradab, berakhlak, apalagi sama manusia. Dalam Islam seperti itu. Kemudian yang ketiga, utamanya yang ketiga, jadi juga salah satu yang paling penting, ya tujuan kita berusaha berakhlak mulia. Bahwasanya akhlak mulia, akhlak yang baik adalah salah satu faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Catat baik-baik. Ini dicatat baik-baik. Akhlak baik ini adalah salah satu faktor yang paling banyak masukin orang ke dalam surga. Kata Nabi SAW ketika ditanya, apa hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Orang paling banyak masuk surga gara-gara dua sebab. Yang pertama takwa Allah. Pertama dia takwa sama Allah SWT. Yang kedua apa? Husnul khuluq. Dia baik akhlak. Ini akhlak yang baik ini yang perhatikan. Ada orang mungkin dia nggak kencang sholat malamnya biasa aja. Mungkin dia nggak pernah sholat malam. Mungkin dia nggak pernah puasa sunnah. Dia cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja. Biasalah ibaratnya ibadahnya kencang. Tapi
tapi dia baik sama orang, dia nggak pernah jadi masalah sama orang, lisannya dia tidak pernah menyakiti orang lain, nggak pernah hasad sama orang lain, orangnya santai-santai aja, orangnya biasa-biasa saja. Dan banyak orang seperti ini. Pasti kita punya teman, ada orang yang seperti itu, ngomong jarang, nggak pernah jadi masalah sama orang lain, nggak ada dengki sama orang lain, orangnya santai, sederhana. Ada orang seperti itu. Ini orang, walaupun ibadahnya kencang, insya Allah dia masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya itu. Kalau cukup dia jaga amalan wajib yang bisa dia nggak kencang ibadah sunnahnya, dia bisa tinggi surganya gara-gara akhlak mulia. Ini penting sekali masalah akhlak. Sebaliknya tadi kita sebutkan, orang yang rajin salat malamnya, rajin kalau sunnahnya, masuk neraka dia gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya buruk. Nyakitin orang lain dengan lisannya, nggak amanah, buruk muamalahnya sama orang lain. Dengki hati ini, dengki aja. Lihat orang punya dapat rezeki, dapat nikmat, sakit hati dia. Lihat orang naik pangkat, sakit hati dia. Lihat tetangganya punya anak, sakit hati dia. Lihat tetangganya sudah lagi kawin lagi, lebih sakit hati lagi. Orang itu dibiarin lagi, itu kan penyakit itu. Itu penyakit. Jangan dibiarkan itu dalam diri kita, buang baik-baik, dibuang jauh-jauh itu penyakit. Bukan dibiarkan, itu penyakit. Kalau kita biarkan, orang hasad nggak akan tenang hidupnya, orang hasad nggak akan tenang hidupnya. Karena nikmat Allah, rezeki Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Dan nikmat Allah nggak akan ada putusnya. Semua Allah pasti rezeki. Kalau setiap orang dapat rezeki itu kita sakit hati, yang menderita hidup kita. Ini pula dapat rezeki sakit hatinya. Gak demen dia lihat orang dapat nikmat sakit hati. Subhanallah, itu penyakit seperti itu. Dan itu bisa menggugurkan amal-amalnya dia gara-gara itu sifat itu dia biarkan dalam dirinya dia. Dia tidak buang akhlak buruk itu. Jadi akhlaknya adalah salah satu faktor yang paling banyak memasukkan orang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ini hadis sahih. Kemudian yang keempat, utamanya yang keempat, akhlak mulia seseorang, taraf tingkat akhlak seseorang ini bisa menjadi barometer untuk mengukur keimanan seseorang. Mengukur keimanannya dia kepada Allah, imannya dia kepada hari akhir, dia akhlaknya dia. Ini bisa jadi tolak ukur untuk mengukur keimanan seseorang. Jadi kalau kita ini pengen koreksi nih, kita pengen tahu bagaimana kualitas keimanan kita, coba koreksi gimana akhlak kita. Bagaimana sikap kita kepada pasangan kita, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Apakah orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, teman-teman kita nyaman nggak kalau dekat-dekat sama kita? Senang nggak kalau dekat-dekat sama kita? Kalau mereka senang sama kita, dekat sama kita, itu tanda akhlak kita baik, dan itu tanda bosnya iman kita bagus. Itu berbeda. Ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu. Dia pulang ke rumah, nggak demen di sini ya Allah pulang. Suami berangkat kerja senang di sini, alhamdulillah pergi dia. Nah, ini nggak benar nih orang seperti itu. Kalau sudah seperti itu pasangan udah benar. Salah satu akhlaknya rusak ya, antara istrinya atau suaminya. Ada orang yang seperti itu, subhanallah. Kata Nabi SAW terkait sama poin keempat ini, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa, ahasinukum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Kata Nabi SAW, yang paling bagus, yang paling sempurna keimanan dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi jangan kita ngerasa iman kita bagus tapi kita akhlak kita buruk sama orang lain. Lah, barometer mengukur iman kita dan akhlak kita bagaimana. Kalau bagus akhlak kita, orang senang sama kita, senang ngumpul sama kita, insya Allah tanda kita iman kita bagus. Kemudian
Dan adalah hadisnya Nabi SAW bersabda, diperhatikan hadis ini. La yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Lihat kata Nabi SAW, tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba iman sama sifat pelit, nggak akan berkumpul. Coba orang kalau dia masih punya sifat pelit, berarti imannya rusak. Bagaimana dia pelit? Bagaimana dia dikatakan dia bagus imannya, tapi dia pelit sama orang lain, pelit mengeluarkan hartanya dia? Kemana imannya? Betapa banyak Al-Quran memotivasi kita supaya kita tidak pelit, supaya kita berinfak, keluarkan harta. Betapa banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan Allah pasti akan ganti berlipat-lipat harta yang dikeluarkan jalan Allah SWT. Dia nggak percaya semua itu. Dia pelit sama hartanya, berarti dia nggak percaya sama semua ayat-ayat itu. Makanya kata Nabi SAW, nggak akan terkumpul dalam hati seorang hamba keimanan sama sifat pelit, dan kita akan bisa bersatu. Subhanallah. Dan ini benar ya? Kurang banyak apa ayat dalam Al-Quran memotivasi kita mengeluarkan harta, berinfak, sedekah. Allah sebutkan sampai 700 kali lipat, Allah akan lipat gandakan harta yang ketika kita keluarkan jalan Allah SWT. Sampai 700 kali minimal Allah lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi yang man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu. Kalau siapa yang meminjamkan kepada Allah, kasih pinjaman kepada Allah, sampai Allah kasih ibarat seperti itu, sampai kasih pinjaman kepada Allah, sedekah, infak, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan lipat gandakan, lipat ganda yang sangat banyak. Terus kemudian dia pelit setelah dia sampai kepada di ayat-ayat seperti itu, ini menunjukkan rusaknya keimanan dalam hatinya dia. Hanya masalah pelit ini ditanda buruknya akhlak seorang kalau dia punya sifat pelit. Buruk, akhlak buruk, pelit itu akhlak buruk, akhlak yang buruk. Sebaliknya orang yang dermawan, orang pasti suka sama dia, pasti sudah. Orang yang punya dermawan, gampang berbagi, sering neraktir orang, sering infak, sering sedekah, gak mungkin orang benci sama dia, gak mungkin. Kemudian yang kelima, antara keutamaan akhlak yang mulia, semakin mulia akhlak seorang, semakin bagus akhlak seorang, maka Rasulullah SAW akan semakin cinta kepada dia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa. Sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Al-mutta'un aknafa, yaitu orang yang dia bagus kepribadiannya. Alladzina ya'lafuna yu'lafuna, yaitu orang yang dia gampang bergaul, gampang berbaur sama orang lain. Asik dia kalau dia berbaur sama orang lain, mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Itu tanda orang dia bagus akhlaknya, bagus kepribadiannya, gampang bergaul sama orang lain. Maka orang yang seperti ini Nabi semakin cinta sama dia. Dan kenapa dia seperti itu? Kenapa dia bagus pribadinya? Kenapa dia gampang bergaul? Itu tanda nih orang akhlaknya bagus. Tanda orang akhlaknya bagus. Dan kenapa orang itu dia gampang bergaul, gampang jadi bergaul sama orang lain? Kenapa demikian? Itu tanda bahwasanya ini orang dia punya akhlak yang bagus, dia punya sifat tawadhu, dia rendah hati, nggak sombong sama orang lain. Coba anda perhatikan. Antum, ya kita semua sini pasti ada lah, apalagi bapak-bapak yang senior-senior sini yang sudah melalui kehidupan puluhan tahun bergaul sama orang begitu banyaknya. Pasti ada orang-orang yang kita tuh senang bergaul sama dia. Teman-teman satu kumpulan. Ada kadang kawan-kawan kita, teman-teman satu kumpulan, kalau kita mau kumpul, kalau nggak ada dia nggak asik, nggak ada di simpulan sebenarnya nggak bisa ikut, ya udah nggak asik, udah mau kumpul atau mau jalan-jalan di simpulan, teman kita satu nggak ada, dia nggak bisa ikut, nggak asik. Kenapa sampai bisa seperti itu? Kita sama dia, kok dia ikut kita nggak asik, kenapa? Karena ini orang pasti akhlaknya bagus,
Ini orang dia tidak pernah menyakiti hati teman-temannya dengan lisannya. Dia orang pasti rendah hati, sederhana, biasa aja, nggak sombong, nggak merasa lebih tinggi dari orang lain. Pasti orang suka sama orang yang seperti itu. Sebaliknya coba ada teman kita yang mungkin orang yang kita kenal, kalau ngomong selalu tinggi, omongannya, meninggikan dirinya nih. Oh, kalau ngomong masya Allah, nggak ada yang senang sama orang kayak gitu. Ada senang. Kita lagi kumpul-kumpul, dan tiba-tiba datang, ya Allah datang lagi orang. Udah nggak senang. Kenapa orang sekumpulan nggak suka dia datang? Kenapa? Dari akhlaknya nggak benar. Akhlaknya buruk, orang nggak suka. Coba orang yang tawadhu, yang rendah hati, ya, dia nggak pernah menyombongkan diri, nggak sombong sama orang lain, pasti orang suka kumpul sama dia, senang pasti, senang. Sebaliknya kalau dia nggak ada, sedih orangnya, sedih. Makanya coba tadi saya sampaikan, coba kita koreksi diri kita nih. Kita kalau datang tongkrongan, teman-teman kita senang nggak kira-kira? Atau minimal kalau kita pulang ke rumah nemuin istri, nemuin suami, pasangan kita senang nggak kalau kita datang? Nah itu barometer untuk mengukur kita asalnya udah bagus belum. Tuh. Nah kalau kita ini justru malah dijauhi sama teman-teman kita, nggak senang kumpul sama kita, pasti ada sesuatu dalam diri kita yang bikin mereka nggak suka. Dan itu yang paling utama adalah masalah akal kita. Makanya kata Nabi SAW, ketika ada seorang yang dia ngobrol, ada seorang didatangi sama Nabi SAW, diajak berbicara, karena Nabi orangnya sangat berwibawa ya, sangat punya wibawa yang karismatik dari Nabi SAW. Begitu dia lihat Nabi SAW datang ngajak dia berbicara, gemetaran ya, sahabatnya sampai gemetaran ya. Kata Nabi SAW, "Hawwin 'alaik, tenang. Ini lastu bimalik, saya bukan raja, tenang, nggak usah takut. Innama ana ibnu mra'atin ta'kul qadid." Saya cuma wanita. Saya hanya orang biasa, anak seorang wanita yang makan daging kering. Yang tenang, saya bukan raja, saya cuma anak manusia, anak wanita biasa, anak wanita yang makan daging kering seperti ibu-ibu kalian. Coba antum perhatikan bagaimana tawadhu Nabi SAW. Ketika ini sahabat gemeteran, sangat takut sama sering karismatik Nabi SAW. Sekarang lagi tenang. Anak bukan raja, anak orang biasa. Ibu anak juga makan daging. Ibu kalian makan daging kering. Dia nggak bilang, anak Rasul, anak Nabi. Lah, tawadhu Nabi SAW. Orang suka sama orang yang tawadhu seperti ini. Tidak meninggi dari orang lain. Tidak merasa tinggi, tidak merasa lebih. Tidak merasa ingin dihormati, ingin dimuliakan. Nah, orang kalau seperti itu dia rendah hati, tawadhu, pasti orang suka sama dia. Sebaliknya orang kalau dia sombong, meninggikan diri, kalau ngomong terlalu tinggi, kalau ngomongin apa-apa tuh ngomong tinggi sudah pokoknya. Orang ada teman ditinggal sama orang lain. Karena Nabi SAW, "Inna syarran nas manzilatan 'inda Allah yaumil qiyamah man taraka an-nas ittiqa'a fuhshihi." Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, sungguh di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti hari kiamat, dari kiamat buruk kedudukannya adalah orang yang ditinggalkan sama manusia gara-gara akhlaknya yang buruk. Ada orang yang seperti itu. Orang nggak mau dekat sama dia, nggak mau dekat, nggak mau berteman, nggak mau bergaul, nggak mau bertetangga sama orang ini gara-gara apa? Gara-gara akhlaknya buruk. Ini orang terkenal kalau ngomong lisannya pedas, suka jelek-jelekin orang, suka ngerayain orang, suka gibah, suka adu domba, lisannya sangat pengaruh orang lain. Belum lagi muamalahnya nggak amanah, suka nipu, kalau utang suka nggak bayar, kalau ditagih marah-marah. Ini akhlak buruk. Dan dia orang nggak mau dekat sama orang seperti ini. Nah orang yang seperti ini ketika di dunia ditinggalkan sama manusia gara-gara akhlaknya, nanti dia sangat buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah SWT. Ya bagaimana masalah akhlak ini perkara yang sangat besar dalam Islam. Kemudian yang keenam, keutamaan akhlak mulia yang berikutnya, yaitu semakin tinggi, semakin mulia akhlak seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya di surga kelak. Mau tinggi derajat di surga bukan hanya kita raih dengan sholat, sujud, kita puasa kita,
tapi tinggi derajat surga bisa kita raih dengan akhlak kita yang mulia. Kata Nabi SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum manzilatan minni wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi SAW, sungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlak di antara kalian. Ya, kedudukan Nabi SAW adalah kedudukan yang sangat tinggi di surga. Kedudukan Nabi sangat tinggi. Bahkan kedudukan itu yang paling tinggi di surga. Kata Nabi SAW, yang paling dekat majelisnya sama aku nanti di hari kiamat, yang paling bagus akhlaknya. Ya. Bagaimana akhlak baik ini bisa mendongkrak derajat kita di surga? Ini bukan masalah sepele. Masalah akhlak bisa meninggikan derajat kita surga. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, sungguh seorang dia bisa sampai ke derajat as-shaim al-qaim. Dia bisa sampai ke derajat orang yang terus salat malam, orang yang terus puasa sunnah. Dia bisa sampai ke derajat di surga dengan akhlaknya dia yang mulia. Subhanallah. Mungkin dia nggak salat malam, mungkin dia nggak banyak salat malam, mungkin dia nggak banyak puasa sunnah, tapi bisa melesat dia punya kedudukan di surga gara-gara dia orang bagus akhlaknya. Yang ketujuh, ini juga yang sangat penting ini, poin ketujuh ini, itu akhlak mulia akhlak mulia ini akhlak yang baik akan membuahkan pahala yang sangat banyak berlimpah-limpah. Kenapa? Karena berakhlak mulia mudah untuk dilakukan dan cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Jadi ruang untuk kita meraih pahala dan akhlak mulia ini sangat luas dan sangat besar sekali. Maka bisa kita mengumpulkan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dengan akhlak mulia. Kata Nabi SAW, "Innakum lan tas'u an-nas bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Lihat, kata Nabi SAW, sungguhnya kalian tidak bisa meliputi manusia, kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian. Kita nggak bisa mengambil hati manusia semuanya pakai harta kita, nggak. Kenapa? Karena harta kita terbatas. Kita nggak bisa mengambil hati manusia dengan harta orang. Kalau diusahain berbagi dengan hartanya orang suka, dia bisa mengambil hati manusia dengan hartanya dia. Tapi nggak bisa kita melakukan itu dengan manusia yang banyak karena harta kita terbatas. Tapi kata Nabi SAW, tetapi kalian tidak bisa meliputi hati manusia. Bisa kita mengambil hati manusia dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Jadi ini benar ada. Jadi ini benar. Karena tadi kita bilang harta kita terbatas dan manusia sangat banyak, tapi dengan akhlak mulia kita mudah senyum, kita menyapa orang, menegur orang dengan baik, kita banyak membantu orang lain, kita menolong orang lain dengan ide kita, dengan nasihat-nasihat kita dan lain sebagainya. Mudah bermuamalah sama orang lain. Ini cakupannya sangat luas. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan banyak manusia. Sekolah, mungkin di kantor, di masjid, di sini kita ketemu sama orang banyak. Dengan akhlak yang mulia itu kita bisa mengambil hati mereka semua. Tidak bisa kita lakukan dengan harta kita, tapi bisa kita lakukan dengan akhlak kita yang mulia. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, ini juga kurang lebih erat kaitannya sama yang sebelumnya ke-7, yaitu akhlak yang mulia. Dia bisa membuahkan pahala yang sangat banyak. Kenapa? Karena akhlak ini erat kaitannya dengan interaksi dengan manusia, dengan makhluk. Karena interaksi kita dengan manusia, dengan makhluk yang lainnya. Makanya dia bisa membuahkan pahala yang sangat banyak. Kenapa? Karena kita manusia sebagai makhluk sosial, kita banyak bermuamalah sama orang lain. Kehidupan kita ini lebih banyak kita berkumpul, berbaur, bermuamalah sama orang lain dibanding kita sendiri. Bukan demikian? Kita banyakkan keseharian kita dipenuhi dengan bermuamalah sama orang lain, sama murid kita, sama guru kita, sama teman-teman sekantor, sama teman tongkrongan, teman satu masjid, sama
sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama tetangga, kalau di pasar, kita banyak berbaur sama orang lain. Nah, kalau kita punya akhlak yang mulia, kita menanamkan dalam jiwa kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan akhlak yang mulia itu tercermin dalam muamalah kita sama orang yang begitu banyak kita berbaur dengan mereka, maka keseharian kita itu akan berbuah pahala semuanya. Itu bayangin aja. Kita senyum yang mungkin kita sekarang nggak sadar kita senyum, itu pahala. Jangan kira nggak dapat pahala itu kita senyum sama orang. Senyum yang mungkin sudah refleks, kita nggak sadar. Kita senyum di kali kita nggak sadar. Kita mungkin kita lupakan sudah senyum sama orang lain, tapi Allah tidak akan lupa. Allah akan datangkan pahalanya hari kiamat. Allah akan masukkan ketimbangan amal kita, senyum kita kepada orang lain. Pasti. Karena Nabi SAW la takhirana minal ma'ruf syai'a walau an talqa ahqab wajhil qalb. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun yang diremehkan, walaupun kau bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang senyum, itu kebaikan, dan Allah akan pasti akan Allah datangkan pahalanya. Pasti Allah akan masukkan ketimbangan amal kita itu. Pasti, nggak mungkin tidak. Senyum kita itu. Berapa kali kita senyum sama orang dalam sehari? Coba namanya. Di pasar, di sekolah, di kantor, senyum sama orang kita. Biasa ya. Pahala itu. Tunggu senyum. Belum kita ngomong yang baik sama orang lain, kita kasih nasihat, kita bantu, kita tolong. Belum lagi kita kalau kita traktir misalnya, ajak makan kayak lainnya, atau apalah akhlaknya yang baik sama orang lain. Terus itu akan berbuah pahala semua. Keseharian kita akan kita mau pahala dengan apa? Dengan akhlak mulia kita sama orang. Cara kita hidup, kita bermuamalah di luar rumah. Kemudian yang ke-9, menunjukkan urgensinya keutamaan akhlak ini, itu Nabi SAW. Nabi SAW yang Allah tadi bersumpah dalam Al-Quran bahwa Nabi itu akhlaknya mulia, tapi Nabi terus sering minta berdoa kepada Allah, minta akhlak yang mulia, minta diberikan akhlak yang mulia. Nabi sering berdoa supaya diberikan akhlak yang mulia. Dan kita lebih utama, karena kita akhlak kita ya secukupnya, maka sering-sering minta kepada Allah SWT, minta akhlak mulia. Penting. Nabi saja yang akhlaknya begitu sempurna berdoa minta akhlak mulia, apalagi kita. Mitra doa yang Nabi SAW baca, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia, tidak ada yang menunjukkannya kepadaku kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan dari keburukan akhlak ya Allah, akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau ya Allah. Jadi sering baca ini, minta biar bagus akhlak kita sama suami, bagus akhlak kita sama istri, bagus akhlak kita sama anak kita, bagus sama orang lain. Minta kepada Allah yang mulia, karena yang berikan akhlak itu Allah SWT. Makanya kata Ibnu Mas'ud, Allah membagi rezeki kepada kalian, Allah membagi akhlak kepada kalian sebagaimana Allah bagi rezeki kepada kalian. Sudah ada jatah rezeki, demikian juga jatah akhlak Allah bagikan kepada kita. Sebagaimana kita berusaha semangat mencari rezeki, demikian kita harus semangat berusaha memperbagus akhlak kita. Maka dalam hadis lain juga Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagian orang menganggap ini doa bercermin, padahal ini doa umum sebenarnya, bukan hanya dibaca ketika bercermin. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbagus perangai, maka baguskanlah akhlakku. Ini bukan doa bercermin sebenarnya, ini doa umum. Doa ini juga doa agar kita diberikan akhlak yang mulia oleh Allah SWT. Dan Nabi sering berdoa minta akhlak yang bagus. Maka kita juga berusaha sering-sering doa minta supaya Allah memperbagus akhlak kita. Baik. Kemudian selanjutnya, ini juga pembahasan cukup penting. Akhlak itu ada dua jenis. Akhlak manusia itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada yang namanya akhlak jibilli sama akhlak yang muktasab. Akhlak yang jibilli ini akhlak yang sudah memang tertanam, terfitrah, sudah bawaan lahir, bawaan orang ibaratnya. Memang dari lahir ini orang sudah punya akhlak itu. Ada orang seperti itu. Dari kecil kita tahu dia orang sabar,
Ada orang dari kecil tahu nih orang dia mudah senyum, mudah senyum. Ada orang dari kecil dia emang kalau ngomong itu lembut, santun, emang sudah bawaan lahir dia seperti itu. Biasanya itu lingkungan ya, lingkungan keluarga, mungkin keluarganya, mamanya, papanya, orang tua itu lembut kalau ngomong. Di rumahnya dia orang lembut semua, biasanya dia ke bawah tuh. Tapi kalau di rumahnya orang suka ngegas semua, dari kecil dia dengerin orang ngegas ya di rumahnya. Biasanya besarnya dia juga ya kurang lebih lah. Orang Medan itu dia kalau ngomong itu suaranya tinggi. Padahal dia nggak lagi marah ya. Cuma nadanya kira-kira loh, ini orang kenapa ini? Dia kayak lagi emosi, kayak marah, tapi emang nadanya dia tinggi. Ada orang sebagian daerah Indonesia emang kayak begitu kalau ngomong. Kita kira dia ngamuk ya. Padahal mungkin lagi bisik-bisik terus gitu tuh. Nah itu berpengaruh. Nah itu kalau namanya orang akhlaknya dari lahir dari kecil seperti itu akhlak jibili namanya. Emang sudah Allah tanamkan akhlak itu kepada diri mereka. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berkata kepada Al-Ashaj bin Abi Qais bin Abdul Qais, Ya Ashaj, kata Nabi SAW, Ya Ashaj, wahai Ashaj, Inna fika khassatain yuhibbuhum Allah wa Rasulahu. Sungguh dalam dirimu ada dua perangai, dua karakter yang Allah dan Rasulnya cinta kepada dua perkara tersebut, al-hilm wal ana, yaitu kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap, kalem. Ini dua hal yang ada dalam dirimu wahai Asyad yang Allah dan Rasulnya suka, kata Nabi. Nabi nyampaikan langsung ke dia. Kemudian Asyad bertanya, wahai Rasulullah, dua perangai tadi, dua akhlak tadi, apakah itu Allah sudah berikan kepada diriku dari awal atau memang aku yang mengusahakannya? Nabi SAW, berilah jabalaka alaihima. Tapi Allah bukan, wahai Asyad, tapi itu akhlak tersebut Allah yang sudah tanamkan dalam dirimu. Artinya apa? Artinya emang ada akhlak tertentu yang sudah emang Allah tanamkan sejak awal kepada diri kita. Ada orang yang dari awal kalau ngomong itu lembut sekali, lembut, santun, sudah emang bawaannya seperti itu. Itu akhlak baik seperti itu. Kalau ngomong tuh santun sama orang lain, akhlak baik. Ada orang yang dia emang gak ada dengkinya dalam hatinya, itu dia santai, gak peduli sama orang lain. Orang lain berkisah. Itu akhlak baik yang Allah tanamkan sama dia. Ada orang yang emang Allah tanamkan dia punya sifat sabar, sekali orang sabar. Suaminya kawin lagi dengan marah-marah. Itu akhlak itu. Mengantarkan ke surga itu akhlak baik. Nah itu ada orang yang sudah emang punya sifat sabar dari sananya. Tapi ada orang yang akhlak yang kedua itu yang pertama. Akhlak yang kedua ada namanya akhlak yang muktasab, yang kita berusaha memperolehnya. Dan ini penting untuk kita usahakan, untuk kita melatih diri agar kita bisa mendapatkan akhlak ini. Ini penting yang muktasab ini. Ya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Bahwasanya akhlak itu bisa diusahakan, akhlak itu bisa dirubah, akhlak itu bisa diperbaiki, akhlak mulia itu bisa dilatih, bisa. Maka jangan kita ngomong, oh saya orang Papua yang begini saya. Orang Papua tuh emang orangnya emosian, gampang ngamuk. Saya udah begini, udah saya orang Papua misalnya. Dan saya orang Medan begini. Banyak orang kayak begitu. Dia orang Makassar, saya orang Makassar begini. Apa ucapan seperti itu? Terus kenapa kalau orang Makassar, orang Papua, orang Medan, terus kenapa? Bangga gitu dengan orang daerah tertentu yang suka marah-marah, misalnya emosian, suka ngamuk, bangga? Itu akhlak buruk, usah bangga. Maka nggak pantas ngomong seperti itu. Anak sudah emang bawa anak emosian, anak dari kecil orang temperamental, kalau bawa anak seperti ini, lah itu akhlak buruk. Hilangkan akhlak itu, latih diri kita untuk merubah akhlak itu, bisa dirubah. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'la jannah liman hassana khuluquhu." Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di surga bagian atas. Aku menjamin istana di surga di bagian atas, kata Nabi SAW, bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
Kata Nabi SAW, bagi orang yang berusaha memperbagus akhlaknya, dijadikan istana surga oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man tasabbara yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha sabar, dia melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Artinya apa? Ada usaha di situ. Ada usaha dalam memperbaiki akhlak, ada usaha dalam menjadi orang yang sabar, diusahakan hadirin. Kalau kita merasa diri kita ini gampang emosian, suka marah-marah, doa minta sama Allah SWT dijadikan kita orang penyabar. Jangan dibiarkan seperti itu. Jangan dibiarkan. Minta sama Allah, ya Allah hilangkanlah sifat emosional dalam diriku, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Minta, usahakan, berusaha jadi sabar, insya Allah akan jadikan Allah akan jadikan yang besar, penyabar dan lain sebagainya. Maka akhlak itu bisa diusahakan, bisa dirubah. Jadi dua akhlak. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, ada syuruk ya. Bagaimana cara kita berusaha memperbaiki akhlak ini yang terakhir? Yang pertama tadi berdoa. Tadi saya sebutkan ya, berdoa dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita berusaha berjuang, berdoa supaya diperbaiki akhlak. Niat, mereka berusaha. Kita berusaha minta dijadikan penyabar. Kita berusaha sabar dalam menghadapi istri, sabar dalam menghadapi suami, sabar dalam menghadapi anak, sabar dalam menghadapi ujian-ujian di pekerjaan dan sebagainya. Kita berusaha bagi diri kita usaha. Kita berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga kita belajar tentang faktor-faktor yang bisa mendukung pembentukan akhlak mulia itu. Kita harus belajar juga faktor-faktornya apa. Kemudian kita harus mengenali mana akhlak baik dan akhlak buruk, ini juga penting. Kita harus kenali ini mana akhlak baik seperti apa, maka kita berusaha menuju ke situ. Kemudian kita juga kenali akhlak buruk itu seperti apa, kita harus tahu. Akhlak buruk itu seperti apa? Pelit, hasad sama orang lain, lisan kita ini gak dikontrol, gak ada filternya, dan lain sebagainya, suuzon. Ini akhlak kita harus tahu nih. Tahu, oh ini akhlak gak benar nih, ini berdosa, ini akhlak buruk. Supaya kenapa? Supaya kita bisa menghindari akhlak buruk itu. Karena kalau kita gak pelajari bahwa itu akhlak buruk, kita gak tahu itu keburukan. Karena orang gak tahu. Karena orang gak tahu tuh dia punya akhlak buruk selama ini gak tahu kenapa? Karena dia gak tahu itu keburukan. Dan banyak yang seperti itu. Makanya perlu kita mempelajari akhlak buruk. Tujuannya apa? Supaya kita menghindari akhlak buruk tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui mana akhlak baik, maka itu kita berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus dipraktekkan. Ya. Kita berdoa, melatih diri supaya nggak pelit. Maka diterapkan tuh. Terapkan supaya nggak pelit. Berusaha ini kita bantu orang lain, menginfakkan harta dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita tanya sama orang yang amanah. Ya, misalnya kita punya teman yang amanah nih, orang amanah. Kita tanya sama dia, wahai fulan, ana mau nanya, coba dijawab jujur ya. Ada nggak kira-kira akhlak ana yang buruk yang ente nggak suka? Oh iya ada. Ente suka begini itu kita karena sudah tersinggung, karena dia nggak sadar nih orang yang mungkin dia lakukan itu menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, terkadang dia nggak sadar. Makanya dia tanya sama orang yang amanah, ada nggak mungkin yang akhlaknya yang ente nggak suka atau yang ini? Mungkin orang yang oh yang ini dia sharing lah. Oh yang ini kalau ente itu jangan suka begini, suka begitu. Oh ya ternyata itu nggak benar ya. Oh ya dia berusaha memperbaiki. Dan terus itu dia yang terakhir kita sampaikan, yang terakhir terkait bagaimana kita memperbaiki akhlak kita dengan cara-cara tadi. Mungkin yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan, maka saya persilakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sesi tentang kajian kita. Silakan di sesi berikutnya sesi tanya jawab. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, sebelah belakang ya, silakan. Terima kasih. Saya apakah yang anak yang sudah dari lahir itu dipengaruhi oleh misalnya orang namanya, mohon maaf, misalnya orang namanya koruptor gitu. Apa? Koruptor. Ya, jadi yang dibakar kan tidak halal ya, yang dikasihkan darahnya itu apakah itu mempengaruhi
jadi sudah bawaan dari bayi itu memang dia punya kendala memperlambat untuk menjadi. Gimana? Jadi anak yang dikasih makan dari yang dalam itu apakah mempengaruhi nanti mungkin pada saat dalam perut juga ya lala itu mempengaruhi karakternya gitu. Ya, benar. Anak yang dikasih makan dari uang yang haram, alhamdulillah. Apakah mempengaruhi akhlaknya? Oh iya, jelas mempengaruhi akhlaknya. Mungkin dia mempengaruhi muamalahnya dia. Mungkin dia anak ini jadi bandel, anak ini jadi susah menerima nasihat, anak ini jadi susah diatur misalnya. Itu bisa jadi karena pengaruh uang haram yang dikasih ke dia. Ini berpengaruh sekali masalah uang haram. Maka hati-hati. Mempengaruhi hatinya dia, mempengaruhi mental kejiwaannya di uang haram itu mempengaruhi. Bikin juga istrinya. Tiba-tiba mungkin istrinya jadi kurang bersyukur, jadi nggak nurut sama suami, jadi kurang bakti sama suami, durhaka sama suami. Di sini gara-gara uang haram yang dikasihkan yang dibawa masuk ke rumah. Hati-hati, itu berpengaruh. Ya, akhlak yang mulia karena Allah tanamkan sejak lahir. Emang walaupun mungkin ya nggak ada pengaruh eksternal ya, tapi emang sudah Allah tanamkan seperti itu. Dia tumbuh dengan akhlak seperti itu ada. Walaupun mungkin dia gak besar sama orang tuanya misalnya, tapi dia tumbuh besar, dia punya akhlak seperti itu. Emang sudah Allah tanamkan dalam diri dia, bukan diusahakan ada. Tetapi kan uang haram ini dia bisa mempengaruhi, merusak karakter dan akhlak manusia. Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya. Oke, sudah. Assalamualaikum Ustaz. Terkait dengan akhlak kepada Allah dan Nabi-Nya, apakah kalau misalnya banyak yang datang kepada permintaan kepada selain Allah, apakah itu masuk kita telah berakhlak buruk kepada Allah dan juga kita tidak mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, juga apakah termasuk akhlak buruk kepada Nabi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi jelas Pak, benar Pak. Ketika dia meminta kepada selain Allah SWT, itu seburuk-buruknya akhlak kepada Allah SWT, dan Allah sangat murka dengan perbuatan itu. Tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Tidak ada orang yang lebih sesat dari itu. Makanya Allah meminta momen awal yang menyedihkan min dunillah ma laysa yublahu. Di manakah orang yang lebih sesat daripada orang yang meminta berdoa kepada selain Allah SWT? Dan Allah sangat murka dengan perbuatan itu. Seburuk-buruknya dosa. Dan kalau dia mati bahwa tidak sempat bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Itu syirkun akbar ketika dia berdoa kepada Allah SWT. Maka itu jelas akhlak yang buruk kepada Allah SWT. Akhlak yang buruk kepada Allah seperti itu. Kemudian juga ketika dia terkait sama Nabi SAW, dia tidak jauh dari sunnah-sunnah Nabi SAW, bahkan terkadang dia mungkin menjelek-jelek atau mencibir orang menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini juga akhlak buruk. Yang ketiga juga ketika dia lebih mendahulukan ridha manusia dibandingkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga akhlak buruk pada Allah SWT. Makanya barometer kita mengukur kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, lihat bagaimana kita mendahulukan keridhaan Allah dan Rasulnya dibandingkan keridhaan yang lainnya. Itu tanda kita mengukur. Ada orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan keridhaan Allah SWT. Ada orang dia lebih mendahulukan ridha orang lain dibandingkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Ada mungkin orang yang wanita dia tidak diizinkan pakai jilbab sama suaminya, dia lebih mendahulukan keridhaan suami dibanding keridhaan Allah dan Rasul. Dan Allah merintahkan dia untuk menutup aurat dengan menggunakan jilbab misalnya. Tapi dia karena saking cintanya sama suami, dia lebih mengutamakan keridhaan suaminya. Ini tanda dia buruk akhlaknya kepada Allah dan Rasul. Ya, demikian Pak Allah Ta'ala. Baik, silakan. Ada lagi sudah. Ibu ada yang mewakili? Kalau ada silakan pilih. Mewakili ya. Ada siapa? Masih ada satu lagi?
Ada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah akhlak buruk pada orang tua itu bisa diturunkan atau genetik? Walaupun anak itu sudah belajar tentang akhlak baik, apakah bisa menurun gitu, Ustaz? Terima kasih. Menurun ke anaknya. Iya. Maksudnya sifat itu apakah bisa diturunkan gitu? Padahal anak itu dia belajar. Sebelumnya orang tuanya buruk akhlaknya ke kakeknya gitu maksudnya. Maksudnya orang tua itu berakhlak buruk. Oh, iya. Itu bisa menurun kepada anak. Walaupun anak itu nantinya dia akan belajar berakhlak baik. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Sebenarnya tidak bisa dipastikan seperti itu ya. Misalnya pasti nanti anak-anaknya semua akan buruk akhlaknya, belum tentu. Bisa jadi ada mungkin orang tuanya mungkin dia akhlaknya buruk, kemudian ini anaknya belajar dan Allah rezekikan ini anak punya akhlak yang mulia, bisa jadi dia akan berbeda sama orang tuanya. Terkadang seperti itu. Dan ini nyata ya. Karena kita dapati orang yang dia bapaknya pelit, anaknya masya Allah dermawan sekali. Banyak seperti itu, banyak. Beda sekali dia punya karakter ayah sama anaknya, beda. Dan ini rezeki dari Allah SWT. Artinya Allah yang menjadikan ini anaknya ini akhlaknya berbeda sama orang tuanya. Terkadang seperti itu. Makanya tidak mutlak, tidak lazim seperti itu. Cuman biasanya kalau yang nurun itu misalnya kayak dari berbicara, tadi kita sebutkan ya, kalau di rumah itu bisa diteriak-teriak ya, angkat suara, biasanya anaknya pasti ke bawah. Terutama ini penting sekali ya. Bagaimana muamalah antara suami istri di rumah, ini anaknya pasti akan ngikut. Ini penting sekali, ibu bapak dicatat baik-baik. Yang anak lihat bagaimana ibu-ibu ini bermuamalah sama suami, nantinya anak perempuan itu akan seperti itu bermuamalah sama suaminya. Kalau dia melihat ibunya di rumah ngegas mulu sama suaminya, pulang ngomelin suaminya mulu, ngebantah apa suaminya, ngasih arahan dibantah mulu, ngedebat suami mulu di rumah. Nanti anak perempuan yang melihat seperti itu ibunya, seperti ini yang memperlakukan suami, maka dia akan seperti itu sama suaminya nanti. Karena itu yang dia lihat setiap hari di rumahnya. Begini loh cara treatment suami memperlakukan suami. Demikian juga yang laki-laki hati-hati. Melihat ini bapaknya memperlakukan istrinya seperti pembantu di rumah, nyuruh, nggak pernah bilang syukur, nggak pernah bilang terima kasih, ngomel-ngomelin istrimu di rumah, dia marah itu. Oh begini cara memperlakukan istri. Nanti dia punya istri, dia pengen dia memperlakukan istrinya seperti itu, seperti bapak yang memperlakukan ibunya. Hati-hati dan ini nyata wakil. Dia nurun seperti itu. Dia bagaimana karakter bapak ini sebagai seorang suami, begitu anak laki-lakinya nanti. Hati-hati ya. Ini dia karena itu yang dia lihat di rumah setiap hari. Begitu muamalah antara suami istri yang dia lihat di rumah. Tadi seperti itu. Nanti ketika dia menerapkan karakter seperti itu, dia anak perempuan dengan gaya style ibunya dia di rumah, dapat suami yang mungkin keras, ya udah itu rumah tangganya udah. Bentrok mulu rumah tangganya. Makanya ini penting sekali. Ya, antara suami istri, bapak, ibu di rumah, tunjukkan bagaimana muamalah yang baik antara suami istri kepada anak-anak. Ini penting sekali. Kemudian ini terakhir ada satu titipan pertanyaan. Ustaz, ada seorang yang sedang maju usahanya, maju bisnisnya, kemudian pengen kawin lagi, terus istrinya stres gara-gara suaminya minta kawin lagi. Mohon nasihatnya, dukungan moral untuk istri ya. Jadi bapak-bapak khususnya, masalah poligami itu, poligami ini sebenarnya ya bukan perkara yang bisa kita anggap ringan sepele ya. Bukan kita
bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang lainnya. Maka syariat poligami ini adalah syariat yang mulia, syariat yang mulia, dan kita sebagai umat Islam kita bangga dengan ada syariat poligami ini yang menunjukkan bagaimana keadilan Islam, bagaimana dia punya dampaknya itu yang sangat bermanfaat bagi umat ke depannya, pasti yang bermanfaat, dan ini tidak ada di agama lain. Syariat poligami ini syariat yang luar biasa, syariat yang mulia, syariat poligami ini yang insya Allah kalau kita meninjau hikmahnya sangat besar ya. Tapi mungkin sebagian wanita kurang bisa menerima, tapi hikmahnya luar biasa besar, masalah syariat yang mulia ini. Tapi masalahnya sebagian orang yang cuma modal nafsu, ya ini mereka yang akan merusak citra poligami ini di tengah umat. Banyak orang yang merusak citra poligami ini gara-gara ulah oknum-oknum seperti ini, yang dia itu poligami itu cuma modal nafsu, bukan karena poligami karena keimanan, bukan poligami karena ketakwaannya kepada Allah SWT. Baru punya duit sedikit mau kawin lagi, nggak segampang itu. Mau kawin dikit mau kawin lagi, punya usaha lagi, moncer dikit mau kawin lagi. Subhanallah, itu istri di rumah udah diajarin belum? Istri di rumahnya sudah diajarin agama belum sama dia? Istri di rumahnya sudah mengamalkan zikir pagi petang belum, dididik gak sama dia? Istri di rumahnya sudah ngaji, rajin ngajinya? Istri di rumahnya sudah dididik agama belum sama dia? Itu yang pertama. Usaha anak-anaknya sudah dididik benar belum sama dia? Dia berdidik itu anak-anak di rumah, yang mau kawin aja. Anak-anaknya dididik benar belum? Sudah baik belum pendidikan anaknya? Sudah diajarkan belum akhlak-akhlak mulia kepada anak-anak istri di rumah? Sudah dia bagus pendidikan agamanya? Sudah baru kamu kawin lagi, silahkan kalau dia mampu. Kalau enggak, masalah sebagian orang, dan ini anak-anak saksikan sendiri. Ya, bila temannya kawin lagi, oh ikutanlah kawin lagi. Anaknya nggak keurus. Dia anaknya nggak mau main di mana, anaknya sekolah nggak, dia nggak tahu. Pokoknya kawin mau ini. Dan ini banyak yang seperti ini. Oh anaknya nggak keurus, kayak kadang-kadang lihat anak ini, ya Allah, udah nggak pakai sendal, udah ingus sana sini korengan, bapaknya nggak tahu kawin di mana tahu sama istri rumah istri yang berapa. Ini anak udah benar belum ngurusin dulu ini. Diajarin kayak ini anaknya, jangan kawin sana kawin sini, dan ini buruk sekali seperti itu. Bukan seperti itu. Islam mengajarkan berpoligami itu main kawin sana kawin sini, benar urusannya. Dia tahu bertanggung jawab. Ketika dia sudah paham konsep adil dalam berpoligami. Ketika dia tidak adil itu dosa besar, dan dia akan terhina di malam mahsyar, dihinakan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan itu perkara dosa besar. Ketika dia tidak bisa adil. Dan ini juga ada orang kawin sama istri yang satu, istri yang lama sudah lupakan. Dia safarnya sama istri yang ini, istri itu nggak pernah dia safar. Dia nggak tahu bagaimana dia berbuat adil kepada istrinya. Pokoknya mau kawin aja. Pokoknya poligami itu syariat, saya mengamalkan. Nggak segampang itu. Berat. Ya, yang ada apa, dia menzolimi istrinya, akan merusak rumah tangganya, bikin anak-anak ini dia akan menanamkan benih kebencian sama ayahnya. Ayah saya kok begini, ibu saya sih kok begini, kok zolim sama ibu anak. Benci dia sama bapaknya, benci sama istri mudanya dan sebagainya. Akhirnya keburukan dia menyebar gara-gara apa? Gara-gara dia mengamalkan poligami tanpa ilmu. Ini penting, berilmu dulu kalau beramal. Ilmu dulu, dia mampu, ya sudah didik anak istri dengan baik dan benar. Kalau dia mampu secara finansial, mampu secara fisik juga mental, ya silahkan. Tapi sebelum itu jangan main kawin aja, gak segampang itu berpoligami, gak sesimpel itu. Hati-hati. Ada waktu-waktu ini akan merusak citra poligami itu di mata umat. Dan ini sering terjadi. Ya ibu cerai, ya jadi anak jadi terlantar gara-gara poligami seramah. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan hadis Nabi SAW. Tadi kita sempat bacakan potongannya. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman taraka al-mira' in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasati al-jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazi'an. Dan aku menjamin
rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedosan walaupun dia bercanda. Wa ana za'imun bi baitin fi a'la jannah liman hassana khuluquhu, dan aku menjamin rumah di surga yang tertinggi, di surga yang tinggi bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Katanya, saya menasihati pada diri saya sendiri dan semua hadir di sini, mulai sekarang kita berusaha memperbaiki akhlak kita dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Doa yang tadi kita sebutkan agar Allah memperbaiki akhlak kita, menjadikan kita akhlak mulia, dan semoga Allah SWT meninggikan derajat kita di surga kelak dengan akhlak kita yang mulia. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.